Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Amelia dari Universitas Mendasar Sarjana Informatika akan presentasikan menjelaskan coding project web kelompok 9 kelas 12 2C 15. Ini untuk tampilan websitenya seperti ini. Dalam membangun website ini, kita menggunakan coding PHP dan juga HTML. Ini untuk tampilan coding HTML-nya. Kita menggunakan index.php, di mana index itu sebagai file yang dieksekusi pertama kali ketika buka website. Nah, di sini ada beberapa file CSS yang digunakan untuk website ini. Kita pakai template dari link website ini. Nah, untuk bagian penting dari website ini yang pertama adalah dashboard. Dashboard ini tampilan di sini, tampilan bagian atas ini, tulisan-tulisan ini namanya dashboard. Nah, untuk mengatur itu adanya di bagian ini. Nah, kita menggunakan tag A. Sini ada list. Nah, ini itu untuk mengatur dashboard ini. Terus di dalam website ini juga ada beberapa sections. Ini, text sections, adalah untuk membagi isi konten, di mana isi kontennya itu kita bagi dari home, about, theme, menu, testimoni, order, terus juga ada bagian footer. Sebelum footer itu ada kontak atau feedback. Nih, untuk text sections-nya itu ada sesuai di dashboard ini. Kami promo menu feedback, order, dan juga tambahannya adalah footer. Ini menggunakan tag list, order list, pakainya media list ke samping seperti ini. Bentuk list ke samping seperti ini. Terus untuk pengaturan style halamannya itu menggunakan CSS. File CSS-nya ada di sebelah sini. Nah, sebetulnya yang penting di sini itu adalah penggunaan list dan juga home. Bukan home, tapi form. Form itu ada dua form dalam website ini. Ada di feedback. Nah, di sini juga ada form dan juga di order now. Di order now juga sama, di sini ada form. Di feedback dan di order now. Nah, untuk menampilkan form ini, kita pakai tag form, di mana metode itu post. Metode post. Jadi dia akan mengirimkan data yang kita masukkan di form ini tanpa nggak berikut dengan URL-nya, jadi hanya isiannya aja. Dimana untuk form ini kita pakai type-nya teks. Nah, terus di form ini juga kita pakai table, tag table ini. Kalau kita coba bukanya yang ini, yang kontak. Kalau di kontak
Dia hanya form aja tanpa menggunakan table. Kalau untuk di bagian order, kita pakai table. Table itu warnanya seperti ini. Nah, ini kan bentuknya tabel. Form tapi bentuknya tabel. Ketak seperti ini. Menggunakan tabel, di mana di sini ada TR. Untuk table, ada TR itu adalah table row-nya. Table row yang pertama itu, nah yang ini. Table ini, table row-nya, di mana table header-nya itu ada item, quantity, satuan, dan juga price. Dan table datanya itu ada untuk isiannya. Yang pertama itu ada select, kita pakai selection, text selection, dimana kita bisa pilih isiannya di sini. Pilihan menunya seperti ini. Biasanya kalau di HTML itu tag dia akan sepasang, ada tag pembuka dan juga tag penutup. Tapi beberapa juga ada yang nggak pakai tag penutup, misalnya tag heading atau paragraf ataupun tag BR, itu biasanya nggak pakai tag penutup. Terus di dalam pembuatan ini kenapa pakainya extensionnya itu PHP, enggak HTML? Karena kalau untuk HTML itu dia akan mencantumkan lokasi filenya di sebelah sini, di URL-nya akan filenya. Sedangkan untuk PHP dia memerlukan akses ke server, di mana server ini saya menggunakan SAMPP, aplikasi SAMPP sebagai web servernya. Nah, selain PHP dan HTML dan juga CSS, sini juga dalam pembuatan web menggunakan JavaScript. JavaScript ya, di sini ada file JavaScript-nya, di mana supaya tampilan websitenya itu lebih istilahnya lebih menarik. Dia ada tampilan animasinya juga, misalnya ketika kita klik ini akan muncul seperti ini ada aturannya di JavaScript, tapi JavaScript-nya nggak akan kita bahas. Yang kita bahas di sini adalah untuk tag PHP-nya. Nah, kan kita udah punya tabel formnya. Lalu gimana caranya untuk melihat isian data yang telah kita submit? Nah, untuk isiannya itu bakal kita tampilin di menu ini atau di PHP ini, di link web ini tampilannya. Jadi ketika kita masukkan data di sebelah sini di form feedback, dia akan muncul di sini pesan, kesan, dan saran. Terus gimana caranya untuk bisa masuk ke pesan kesan ini? Di web ini bagian footer ada gambar user atau simbol user. Kita klik, ketika kita klik akan masuk tampilan login. Nah, untuk tampilan login ini adanya di sebelah footer. Nah, footer bagian user nih. Nah, kita ada tampilkan PHP, login.php atau hyperlink reference-nya ke file login.php. File login ini tampilannya ada password, di mana dia akan menggunakan ini sebagai user. Nah, untuk login ini kita udah buat akses atau kita udah buat user supaya bisa masuk ke web ini, ke web pesan-pesan dan saran. Nah, untuk usernya itu ada di sebelah sini.
akses. Nah, kita sudah membuat user admin laptop 1, 2, 3. Nah, ketika kita klik login, dia akan masuk online. Oke. Nah, ini untuk tampilannya. Nah, oke. Terus selanjutnya untuk form ini, untuk form ini klik lagi bagian footer. Jadi di dalam form itu kita bisa tambahkan tabel, tambahkan kelas, terus bentuknya juga ada teks, ada juga submit. Nah, ini adalah cara untuk menyimpan data yang telah kita masukkan di form. Kalau ini terlalu panjang, kita pakai yang di footer saja. Maaf, bukan footer, tapi di feedback ini. Nah, dimana di sini nggak terlalu banyak isiannya, hanya nama, email, perihal, dan pesan. Caranya adalah kita pakai if atau percabangan. Karena ini formnya kan menggunakan post. Jadi ketika kita pakai post di sini, post. Nggak pakai get, karena kalau get itu nanti data yang ditampilkannya akan berikut dengan URL. Nah, cuman kan karena yang kita tampilkan hanya isian datanya aja, maka kita pakainya post. Dimana if ketika kita klik kirim pesan, itu kan akan masuk submit, maka isian nama ini, isian yang kita masukkan ke teks box nama lengkap ini akan menjadi variabel nama. Email, isian emailnya juga akan menjadi variabel email, perihal akan menjadi perihal, pesan juga akan menjadi pesan. Nah, caranya adalah di sini ada include once contact.php. Include once itu adalah untuk mengikut sertakan file terpisah, file contact.php di sini untuk connect ke database, di mana ada database hostnya di sini localhost. Kenapa pakai localhost? Karena kita pakai web server Sabiti. Kecuali pakai server yang beda lokasi itu nanti pakainya IP, di mana akan tersambung jaringan. Nah, kita pakainya root, dan database yang akan kita akses itu adalah database desktop. Nah, ketika sudah diikut sertakan, kita akan masukkan query atau SQL-nya, perintah SQL-nya. Di mana perintahnya itu adalah insert atau perintah DML insert. Sini ada masukkan feedback. Insert into feedback maksudnya adalah kita masukkan data ke tabel feedback yang ada di database desktop. Dimana yang kita masukkan itu adalah di field nama, email, perihal, pesan, dengan isiannya itu adalah variabel ini. Variabel nama, variabel email, variabel perihal, dan juga pesan. Seperti itu untuk variabel form ini. Terus selain variabel ini, ketika kita klik pesan-pesan dan saran kan tampilannya seperti ini. Terus gimana kalau kita mau menghapus datanya ketika datanya sudah penuh? Lalu kita tinggal klik hapus ini. Hapus ini juga merupakan hyperlink
Ya, ketika kita kesan.php, di sini sama ada table juga. Table header, table data, table row. Nah, ketika kita klik hapus, di sini hapus, itu akan kita akan dibawa ke file hapus feedback. Di sini, hapus feedback. Di mana ID-nya sama dengan ID. Hapus feedback, ketika kita klik hapus feedback. Nah, ini untuk cara hapus feedbacknya. Yang pertama, kita harus sertakan dulu untuk kontak PHP-nya ini. Untuk akses ke database-nya dulu. Kita get ID-nya dulu. Get ID itu yang ini. Jadi ketika kita klik hapus, ada ID sebelah sini. ID 21. Di 21. Maka dia akan menghapus ID-nya itu akan dimasukkan ke sini. Dimana akan dihapus untuk recordnya. Delete from feedback where ID is ID. Dimana ketika kita klik hapus ID 21, maka yang dihapus juga adalah record dengan ID 21. Yang akan dihapus. Seperti itu. Ini ke database-nya. Udah sama table. Sekian untuk bagian penting dari website ini. Sebetulnya sisanya itu hanya template. Kita tinggal ubah-ubah template-nya saja. Nah, untuk tambahan dari yang ada di template itu adalah ini. Ini bagian order now, tablet, penambahan tag selection, terus juga connect ke database. Ini menampilkan ini yang ada di template. Ini yang pentingnya, ini yang dikerjakan ketika pembuatan project web ini. Oke, sekian dari saya untuk pembahasan coding pembuatan web ini. Nah, ini adalah masih dasar ya, table dasar, pembuatan form juga dasar. Paling yang ditambahkan itu sebetulnya ini. Bagian untuk koneksi ke database-nya itu seperti apa. Kita menggunakan tag PHP seperti ini, connect menggunakan SAMPP dan yang tadi sudah saya jelaskan. Ada insert, ada delete juga. Yang di insert-nya ada dua form. Form pertama order now dan yang kedua ada form feedback. Dan bagaimana cara menampilkannya ke dalam web, menjadi tampilan web, menampilkan data yang ada di database menjadi tabel pada web seperti ini. Oke, itulah untuk pembahasan coding web project-nya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditambahkan, boleh komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.